Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 187, proposal hari Minggu, lebih cepat dari yang kita duga, perbatasan Texas, Neuralink. Halo, dan selamat datang dari episode lain WhatsApp Prof. Selamat datang Walter. Selamat datang Martin. Kita bertatapan lagi. Nah, itu bagian dari persamaan. Tapi ada alasan mengapa kita mesti membahasnya. Mari kita lihat alasannya. Jadi kita akan membahas mengenai proposal hari Minggu yang mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita pikirkan. Ya, memang ada beberapa hal menarik dalam judul atau layar di latar belakang. Nah, jika kita melihat layar di latar belakang, adanya jam hari kiamat yang terus berdetak. Dan Anda dapat melihat adanya krisis iklim di sana, dan mari kita lihat kemana ia akan membawa kita. Ya, mungkin ke arah perundang-undangan yang akan diterapkan nanti. Izinkan saya mengoreksinya, hal yang disebut sebagai krisis iklim. Dan perundang-undangan akan berlaku, mungkin tidak sejauh yang kita pikirkan. Ya. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena kami boleh kembali berada di sini. Kami memohon kiranya Engkau menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus. Dan kami boleh menyampaikan pekabaran-Mu bagi para pemirsa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi Martin, proposal hari Minggu itu tentang apa? Sebelum kita mulai dengan proposal hari Minggu, mari kita melihat konsep kebenaran masa kini. Apa itu kebenaran masa kini? Dan mengapa mesti ada kebenaran masa kini? 2 Petrus 1 ayat 12, mengatakan, sebab itu aku tidak akan lalai untuk selalu mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Dan telah diteguhkan di dalam kebenaran masa kini. Kebenaran masa kini, bukanlah kebenaran baru. Ini merupakan pengungkapan dari kebenaran yang dulu. Jadi, ketika Anda membaca kitab suci Anda, segalanya ada di sana. Apa yang sedang dirujuk oleh Petrus? Apa yang menjadi kebenaran masa kini pada masa itu? Yesus adalah Mesias. Apakah Yesus dinubuatkan di dalam kitab suci? Ya. Jika mereka telah mempelajari kitab suci dengan tekun, dapatkah mereka seharusnya mengenali Yesus? 100% dapat. Apa mereka mengenali Yesus? Tidak. Alasan mengapa hal itu ada dalam kitab suci, adalah agar mereka dapat mengenalinya. Baiklah, tetapi mereka tidak mengenalinya. Tetapi beberapa orang mengenalinya. Ya. Dan bagi mereka itu adalah kebenaran masa kini. Apa yang telah dinubuatkan, yang tertulis dalam kitab suci, telah menjadi kenyataan. Karenanya, sangat penting mengetahui apa itu kebenaran masa kini, atau apa yang terungkap dari kebenaran lama yang dinubuatkan. Itu benar, dan memang ada tanda-tandanya, sama ketika mereka mencari Mesias. Adanya tanda-tanda tertentu, yang menandai kedatangannya. Baiklah, jika Anda memiliki kebenaran yang ditutupi oleh sampah dan lumpur dan yang terkubur, hal itu tidak membuatnya kurang menjadi kebenaran. Benar. Kemudian ketika itu diungkapkan, dan iblis tidak suka untuk diungkapkan, bisakah dia menutupinya lagi? Ya. Baiklah. Katakan saja, sebagai contoh, pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman,
adalah hal yang jelas dituliskan oleh kitab suci, yang dituliskan Paulus, dan menjadi perhatian utamanya. Itulah yang menjadi tema dari keseluruhan kitab Roma. Hubungan antara hukum dan kasih karunia, seperti yang ada dalam kitab Galatia. Itu merupakan kebenaran. Lalu datanglah dunia dan melemparkan banyak sampah dan menguburnya. Dan diharapkan seperti oleh pikiran iblis, itu akan tetap terkubur. Lalu adanya Martin Luther, yang mulai menggali. Dia tidak populer, dan tidak disukai banyak orang, kecuali mereka menemukan kebenaran masa kini. Jadi, pembenaran oleh iman pada zaman Luther, menjadi kebenaran masa kini. Meskipun itu sudah menjadi kebenaran masa kini, di zaman Rasul Paulus. Saat ini ada kebenaran masa kini. Dan ini menyebabkan pemisahan antara paham Protestan dengan paham Katolik. Kemudian waktu menghilangkan kebenaran yang berharga ini. Dan sekarang ini, mereka memiliki perjanjian bersama, yang menghancurkan secara total kebenaran masa kini. Sehingga perlu untuk kembali menggali, dan menyajikannya sebagai kebenaran masa kini. Sangat benar. Itu adalah kebenaran masa lalu, tetapi kemudian menjadi kebenaran masa kini. Anda tahu, itulah masalahnya dengan kebenaran. Bahkan dalam kitab Kejadian, semuanya dimulai dengan kebenaran. Ya, kebenaran terus berjalan sepanjang waktu. Dan kebenaran tidak pernah usang, kebenaran itu tidak pernah usang. Baiklah, katakan saja mengenai hari Sabat. Sabat, apakah itu kebenaran masa kini? Ya, dan sudah berlangsung sejak waktu yang lama. Nah, ada yang berpikir, itu sudah berumur 2600 tahun, seperti yang akan kita lihat. Tetapi dalam kenyataannya, itu sudah ada sejak penciptaan, sehingga umurnya kurang lebih 6000 tahun, dalam beberapa bulan lagi. Baiklah, ada banyak kebenaran berharga yang terkandung dalam firman Allah. Tetapi kebenaran masa kinilah yang diperlukan kawanan domba sekarang. Itu bukan kebenaran baru, melainkan kebenaran lama dalam situasi yang baru. Bersihkan lumpur-lumpurnya. Maka bersinarlah emasnya. Dan menaruh kebenaran masa kini dalam pengaturan emas. Saya melihat adanya bahaya bagi para pesuruh, yang lari dari kebenaran masa kini. Yang mendalami topik yang tidak akan menyatukan kawanan domba, dan yang akan menguduskan jiwa. Di sini setan akan memanfaatkan untuk mencederai pekabaran kebenaran. Nah, jika Anda mau berbicara kepada orang-orang Kristen, apakah Anda mesti menyita banyak waktu menjelaskan bahwa Yesus adalah juru selamat? Tidak. Karena mereka sudah mengetahuinya. Apakah mesti terus-menerus mengatakan bahwa Yesus mengasihi mereka? Tidak perlu, karena mereka sudah mengetahuinya. Memang indah mendengar Yesus mengasihi Anda, saya tahu karena Alkitab mengatakannya. Benar. Bacalah Alkitab Anda, dan kemudian Anda menyerap hal itu dan akan semakin baik dalam pengetahuan, jika Anda mempunyai hubungan dengan Yesus. Baiklah, jadi Anda memiliki hubungan dengan Yesus, dan Anda mengetahui bahwa Dia peduli kepada Anda, dan mengasihi Anda. Dan Dia ingin mengampuni Anda, tetapi adanya persyaratan, yang disebut pertobatan. Baiklah, jika sekarang, pertobatan tidak lagi diperlukan, dan segala sesuatunya berlangsung, bukankah pertobatan menjadi kebenaran masa kini? Ya. Karena mereka ada dalam jalan sesat, yang tidak menuntun kemanapun. Dan seperti hal yang pernah Anda sebutkan, sampah ada di atasnya, dan mesti dibersihkan. Dan bagaimana tindakan Anda, ketika melihat bahaya mendekat, dan Anda mengetahui adanya orang-orang yang tidak memegang teguh kebenaran lampau? Dan kemudian hal itu menjadi kebenaran masa kini, guna memperingatkan orang itu, akan datangnya bahaya. Ya, tepat sekali. Jadi, pentinglah agar Anda memegang kebenaran masa kini. Tetapi itu tidaklah berarti Anda menyangkali kebenaran lama. Malah sebaliknya, itu meninggikan kebenaran terdahulu. Ya, atau menaruhnya dalam situasi yang benar. Hanya segelintir, bahkan di antara orang-orang yang mengaku percaya, yang memahami pekabaran malaikat ketiga.
Dan memang ini adalah pekabaran untuk masa sekarang, dan menjadi kebenaran masa kini. Kita telah membuat serial mengenai pekabaran 3 malaikat. Dan kita melakukannya, karena itu adalah kebenaran masa kini. Nah, mengapa ini penting? Karena jika Anda tidak memeluk kebenaran ini, yang merupakan kebenaran lampau, Anda akan didapati terlalu ringan di dalam penghakiman. Benar. Jadi apakah tindakan kasih untuk menyajikan kebenaran masa kini, ataukah menjadi tempelakan yang kita tidak hiraukan? Yang jelas, jika Anda peduli kepada seseorang, maka Anda akan mewartakan kebenaran ini dengan nyaring. Baik, jadi, Anda akan menggemakan kebenaran masa kini. Apakah itu akan mengesalkan orang-orang yang telah menguburkannya di bawah tumpukan lumpur? Pastinya. Pastinya ya. Tetapi betapa sedikit orang yang menerima pekabaran ini dalam arti yang sebenarnya, dan menyampaikannya kepada orang-orang dalam kuasanya. Dilakukan banyak orang, tapi dengan kuasa yang kecil. Pekerjaan penutupan dari pekabaran malaikat ketiga, akan disertai suatu kuasa yang akan mengirimkan sinar matahari kebenaran ke semua pelosok tempat. Dan keputusan-keputusan akan diambil untuk tunduk kepada Allah, sebagai penguasa tertinggi. Hukum Allah akan dipandang sebagai aturan dari pemerintahannya. Apakah merupakan kenyataan bahwa gereja-gereja telah menyangkali hukum Allah dan menaruhnya ke dalam sampah sejarah? Ya. Dan mereka, hukum dan semua ketetapan-ketetapan Allah, mereka telah menguburnya di bawah lumpur. Sedangkan pemazmur berkata, betapa aku mencintai hukum-hukum-Mu. Apakah dia tertipu? Tidak. Dan Alkitab juga mengatakan hukum-Mu itulah kebenaran. Apakah sekarang secara tiba-tiba menjadi hukum yang tidak benar? Tidak. Tapi jika hukum itu tertutup sampah, maukah Anda membersihkannya, menggosoknya dan menyajikannya sebagai kebenaran masa kini? Ya, membuatnya hal utama lagi. Apakah bagian pekabaran malaikat ketiga? Tentu saja. Baiklah, jadi Martin, kebenaran masa kini, mesti dikabarkan, karena keselamatan tergantung kepadanya. Ya. Ini tidak berarti, bahwa Anda tidak mempercayai kebenaran lainnya. Tidak bisa tanpa kebenaran-kebenaran lain. Ini bukan kebenaran yang berdiri sendiri. Ini merupakan satu paket. Jadi, pekabaran Injil untuk masa sekarang, tercakup dalam pekabaran malaikat ketiga. Yang mencakup pekabaran malaikat pertama dan malaikat kedua, dan yang mesti diberitakan di mana-mana, karena ini merupakan kebenaran masa kini. Baiklah, jadi kebenaran masa kini, bukan hanya pekabaran malaikat ketiga, ini juga mencakup pekabaran malaikat pertama dan kedua. Kita telah membahas semua serialnya. Kita tidak mesti mengulanginya, dan sekarang akan tersedia dalam satu paket, yang bisa dibagi-bagikan ibarat daun-daun musim gugur. Ya, kami bisa menunjukkannya dalam bentuk kartu kredit. Sangat bagus. Ada pekabaran 3 malaikat. Ada 5 episode WhatsApp Prof, dengan tabiat Allah, pekabaran 3 malaikat dan malaikat keempat. Ini merupakan paket lengkap dari arti dari pekabaran 3 malaikat, dalam konteks zaman kita, yang disoroti sebagai kebenaran masa kini. Tepat sekali. Jadi, ini menjadi alat penginjilan yang bagus untuk diberikan kepada orang-orang. Dan jika mereka ingin lebih, bisa mulai dengan studi Alkitab. Apakah itu flash drive yang bisa dikeluarkan? Jika diklik di situ, maka dapatlah flash drive-nya. Ya, paket lainnya yang kami buat adalah serial Dwelling in the Secret Place, dari Anda dan istri Anda. Baiklah, jadi ini juga ada dalam paket kecil. Ini tersedia dalam video dan audio. Dan sebisa mungkin kami ingin memberikannya secara gratis. Selama Tuhan menyediakan dana untuk hal ini, kami akan berupaya melakukannya. Dan itu adalah kebenaran masa kini. Itu adalah kebenaran masa kini, untuk waktu di mana kita sedang hidup. Nah Martin, dan mengapa kita melakukannya, adalah guna menunjukkan bahwa ini bukan lagi dugaan-dugaan. Ini sudah terjadi di depan mata kita, sekarang ini. Benar. Kita selalu membahasnya. Ada orang yang berkata, wah, kalian hanya membahas topik yang selalu sama.
Tetapi, karena ini adalah kebenaran masa kini, nampaknya orang-orang tidak memahaminya. Kadang-kadang, Anda mesti membahas suatu topik berulang-ulang, hingga akhirnya bisa diserap. Nah, jika media bisa melakukan dengan dusta, dengan menaruhnya ke dalam media hingga semua orang mempercayai dusta. Mengapa kita tidak bisa lakukan ini dengan kebenaran? Tepat sekali. Ambil contoh perubahan iklim. Apakah kita hanya mendengar perubahan iklim satu kali saja, lalu selesai? Tidak, Anda akan mendengarnya berulang-ulang, sampai orang-orang menelan kebohongannya. Dan sekarang, kita menginginkan mereka menelan kebenaran. Benar. Jadi Martin, di sini ada channel YouTube update imigrasi Amerika Serikat. Nah, semua hal-hal ini, herannya saling terkait. Tentu saja. Kita selalu berkata, itulah sebabnya kami melakukan hal-hal ini. Saya telah mengatakannya, kami bukanlah agen berita. Tapi kami mengambil berita-berita yang ada, dan menaruhnya ke dalam perspektif. Ya, dan melihat bagaimana itu cocok kepada skenario nubuatan. Nah, orang-orang mesti dibawa ke suatu titik di mana mereka akan menerapkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak konstitusional. Atau apapun itu, untuk menjadi kepentingan binatang. Agar kekuasaannya diterima di seluruh dunia. Itulah hal yang diinginkannya. Ini pasti menuju ke sana, karena binatang itu memiliki pimpinannya, yakni naga. Dan naga itu adalah pembenci Yesus Kristus, karena naga itu iblis. Dan apa yang paling dibenci iblis? Yaitu otoritas Allah. Benar. Dan iblis juga murka kepada keturunan dari perempuan itu, yaitu gereja. Tentu saja iblis murka kepada umat yang sisa, karena mereka menuruti hukum-hukum Allah. Sedangkan iblis menolak menurut hukum Allah. Semboyannya adalah, apa yang kau kehendaki, lakukan saja. Itu yang menjadi hukum iblis. Aku tidak merasakan apapun atas otoritasmu. Itulah hal yang dilakukan iblis. Iblis tidak menunjukkan rasa hormat kepada pencipta alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jadi di sini ada masalah. Iblis menginginkan otoritasnya ditegaskan, sehingga dia harus mendobrak norma-norma dan standar-standar tertentu. Dan mungkin, jika sampai sejauh ini ada perpecahan dalam populasi, bahwa beberapa berpihak padanya dan beberapa tidak. Iblis bahkan akan mendorongnya sampai ke titik perang. Bahkan perang saudara, dia tidak peduli selama dia bisa memenuhi keinginannya. Kita membicarakannya beberapa hari yang lalu. Jika Anda berpikir tentang hal ini, ketika Anda membaca Roh Nubuat, di mana setan duduk, dan adanya seringai yang menakutkan di wajahnya. Ketika dia melihat semua kehancuran dan penderitaan manusia. Iblis berpikir itu hal yang bagus. Jadi, mari kita lihat mengenai apa sebenarnya ini. Pengadilan memerintahkan di hari Senin agar pemerintahan federal mencabut pagar berduri, tetapi pemerintah Teksas malah menambah lebih banyak lagi. Hal ini mendorong beberapa seruan agar pemerintah federal mengambil alih penjagaan Teksas. Saya ingin mengingatkan semua orang mengenai situasi di mana pemerintah federal bisa menggerakkan pasukan nasional negara bagian yang digariskan dalam hukum. Benar, kita abaikan saja. Dan saya juga tidak mau melibatkan diri dalam spekulasi tindakan apa yang akan diambil oleh Presiden pada saat ini. Gubernur Greg Abbott mengatakan dalam suatu wawancara di hari Jumat bahwa Teksas siap terlibat konflik dengan pemerintah federal. Gubernur Teksas Greg Abbott membuat sepucuk surat yang ditujukan bukan hanya kepada pemerintah, melainkan ke seluruh dunia. Ini yang dikatakannya. Negara bagian Teksas memiliki otoritas di bawah konstitusi guna melindungi dirinya. Otoritas itu menjadi hukum tertinggi di negeri, dan ini mengatasi peraturan federal apapun yang bertentangan. Dan dengan cepat diikuti oleh 25 negara bagian lainnya, dengan para gubernur Partai Republik, yang menandatangani surat dengan janji untuk mendukung Teksas dan hak-hak konstitusionalnya, guna membela dirinya dan negara ini. Negara-negara bagian itu meliputi Ohio, Florida, Utah, Nevada dan banyak lagi. Kemudian pemerintahan Biden menjawab, pemerintah mengancam negara-negara bagian ini, khususnya negara bagian Teksas, dalam tenggat waktu 24 jam, untuk mengizinkan patroli perbatasan dan kembali membuka perbatasan dan menghilangkan pagar kawat berduri. Jelas suatu cara yang berbenturan. Bisakah Anda membayangkan suatu skenario di mana Anda menempatkan pegawai negara bagian bersenjata di perbatasan, menggantikan Garda Nasional Teksas?
Memang kita memiliki para pegawai negara bagian lainnya yang bersenjata di perbatasan. Ketika saya berbicara, adanya para pegawai Departemen Keamanan Publik Texas, juga para penegak hukum lainnya, juga garda nasional dari negara bagian lainnya, dan pastinya akan ada lebih banyak garda nasional dari negara bagian lainnya, dan para penegak hukum di dalam negara bagian Texas, dan negara bagian lainnya. Kami telah diinvasi, dan kami telah menuntut dukungan dari Presiden guna menjaga keamanan negara bagian kami. Dan mereka telah menolaknya selama 8 kali. Dan telah menyuruh saya untuk menyatakan suatu invasi di bawah artikel 1, bagian 10 dari konstitusi. Untuk meyakinkan Texas akan bisa memakai semua peralatan persenjataan kami, untuk membela negara bagian kami. Dari semua dua lusin negara bagian yang dipimpin Partai Republik yang berjanji mendukung Anda, berapa banyak menurut Anda yang akan mengirimkan garda nasional ke Texas? Saya sangat kaget dan kecewa jika kebanyakan dari mereka tidak mengirimkannya. Ini adalah perjuangan masa depan Amerika. Dan mereka semua mengetahuinya. Jadi, saya yakin mereka semua akan masuk pada bulan Desember. Tetapi saya meyakini, bagaimanapun semua ini akan berakhir pada tanggal 20 Januari tahun depan. Karena saya meyakini, ketika presiden yang baru dilantik, presiden yang akan memaksakan hukum imigrasi ke seluruh negeri, bukan hanya di perbatasan Texas. Martin, ini adalah hal yang kita sebut sebagai topik sisi lain yang sedang berkembang. Ini adalah peristiwa yang sedang memuncak dan mengarah ke suatu tempat. Di sini adanya orang-orang yang pada akhirnya keseluruhan negara bagian yang tidak mempercayai kepada arah tertentu yang diambil oleh pemerintah federal. Nah, apakah ini hanya sekedar masalah perbatasan? Ataukah ini bisa kita katakan isu membangunkan kesadaran? Apakah ini masalah tentang pemisahan antara gereja dan negara? Ya. Apakah ini juga merupakan masalah moralitas yang merosot? Ya. Jadi pada dasarnya, ini merupakan salah satu masalah yang sekarang ini diizinkan untuk memanas. Benar, ini seperti potongan pintu masuk. Untuk mendapatkan yang lain, mereka sudah gelisah dengan hal itu di 25 negara bagian tersebut. Apakah mereka ingin menyapu semua agenda liberal, dan menerapkan agenda yang lebih bersifat konservatif? Bukan hanya sekedar keamanan bagi orang-orang, tetapi juga demi moralitas dan kembali ke hal yang lebih bersifat akar kerohanian. Tentu saja, dan mereka akan terus mengkorek-korek mengenai para bapa pendiri bangsa, dan konstitusi, bahwa negara ini adalah negara Kristen. Baiklah, apakah adanya kemungkinan bahwa ini adalah suatu pengalihan dari setan? Dari setan, agar membuat mata Anda sibuk, sehingga pada akhirnya mereka bisa membawakan keseluruhan paket kepada Anda. Dan Anda menerimanya, karena Anda telah menjadi sangat muak dengan masalah yang satu ini. Sehingga Anda akan menerima masalah yang lain dan apapun itu. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, beberapa pemain atau orang, mungkin tidak mengetahui agenda terakhir dari setan. Mereka tidak mengetahuinya. Jika mereka tidak mengetahui kebenaran masa kini, mereka tidak akan melihat bagaimana teka-teki ini datang. Dan itulah mengapa hal ini sangat penting, karena kebenaran masa kini yang kita bawakan sekarang adalah pekabaran yang tidak mereka lihat. Mereka belum lihat. Mereka meyakini mereka melakukan hal ini bagi Allah dan tulus dalam keyakinan mereka itu. Ya. Tetapi sayangnya, di masa mendatang, mereka mesti memilih. Mereka mesti memilih. Jika kita kembali ke sejarah, dan melihat peraturan-peraturan yang dibuat karena penyakit yang muncul, dan perundang-undangan yang diterapkan. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Menjadi alat binatang. Jadi, itu menjadi pengalihan perhatian. Dan memberikan dorongan yang akan memperkenalkan hal-hal yang akan bermanfaat untuk agenda di masa depan. Jadi, itulah cara kerja kebenaran masa kini. Anda mesti melihat lumpur. Dan melihat agendanya. Kalau tidak, yang Anda hanya lihat adalah lumpur. Itulah masalahnya, dan kemudian Anda berdiri di sisi yang salah, dan Anda marah kepada orang yang salah. Baik, jadi di sini, adanya krisis perbatasan di negara Amerika Serikat. Dan kita lihat ada krisis lainnya di Eropa. Ya.
Dan krisis ini berkaitan dengan topik yang sama, agenda kaum liberal dan agenda perubahan iklim. Karena agenda perubahan iklim, yang diarahkan guna mencapai titik tertentu, yang menyerang kebenaran masa kini. Benar. Dan yang juga membawakan dampak legal, dan dampak finansial yang menyentuh kantung Anda. Jadi, ketika mengarah dilarangnya Anda bernafas, karena menghasilkan CO2, maka ini menjadi permasalahan hidup atau mati. Atau adanya meteran karbon untuk nafas Anda, agar jangan terlalu banyak bernafas, kalau tidak Anda mesti membayar pajak untuk itu. Baiklah, nanti kita akan melihatnya. Sebagai contoh, katakan saja mereka menginginkan Anda agar sama sekali bergantung. Dan mereka ingin memakai alat agar Anda sama sekali bergantung. Maka mereka akan berkata, kami tidak ingin Anda menanam sayuran Anda sendiri, karena itu berarti Anda tidak bergantung. Nah, mereka tidak akan berkata seperti itu. Mereka hanya memberitahu Anda, kalau Anda menanam tanaman Anda sendiri, itu buruk bagi orang lain. Ini sangat buruk bagi orang-orang lainnya. Kemudian orang-orang berkata, wah, tidak ada logika dalam apa yang Anda katakan. Seperti yang akan kita lihat. Lalu mereka berkata, CO2 akan lebih banyak jika Anda menanam kubis Anda sendiri, dibandingkan jika orang lain menanam kubis untuk Anda. Maka Anda berkata, tentu saja itu masuk akal. Otaknya sudah mati, tapi mari kita tinggalkan saja. Itu memang benar, dan hal yang menyedihkan adalah, orang-orang menelan hal itu dan menerimanya. Baiklah, apakah adanya gejolak, amarah, dan hasutan yang terlibat? Di dalam apakah itu mengenai masalah pertanian atau apakah itu mengenai masalah perbatasan? Ya, semua itu penghasutan. Apakah itu ketidakpuasan dengan status quo dan keadaan negara serta cara pemerintah menangani isu-isu tertentu? Ya. Apakah itu menjadi modus operandi untuk membawakan suatu perubahan? Ya, lagi-lagi itu adalah Ordo Apkau. Ordo Apkau, itulah cara kerjanya. Dan sebelum saya lupa, saya tidak memasukkannya. Tetapi seperti biasa, teater Jesuit telah mempersiapkan semua orang untuk masalah perbatasan. Iya, dan juga perang sipil. Nah, sebelum kita membahas ini, saya teringat bahwa ada sebuah film yang keluar pada tahun 1997, sebuah film satire, yang berjudul, The Second Civil War. Dan hal yang terjadi dalam film itu, tepat seperti yang Anda lihat dalam kenyataan. Jadi, itu seperti rencana kerja akan hal yang akan terjadi. Ini adalah teater Jesuit dalam kondisi terbaiknya. Dan memang setiap kali hal seperti ini terjadi, Anda dibuat tidak sensitif sebelumnya. Benar. Jadi setiap revolusi yang terjadi ketika kita melihatnya kembali, sejak reformasi. Dari revolusi apa saja, jika Anda menelitinya, maka terdapat Jesuit di belakangnya. Saya tidak meragukan, hal yang sama terjadi sekarang ini. Baiklah, mari kita lihat beberapa gejolak yang sedang terjadi di Eropa dengan para petani. Kemana saja Anda melihat, pertanian kecil dan menengah, sedang ditelan oleh perusahaan besar pertanian, karena mereka tidak bisa mengikuti rangkaian peraturan yang keluar tanpa akhir. Kita melihatnya di Cina, perusahaan pertanian besar yang dikendalikan oleh pemerintah, sedang mengambil alih lahan pertanian kecil keluarga, yang sudah dikelola keluarga, selama ratusan tahun, bahkan lebih. Ini sekarang menjadi area pemerintah. Kalian mesti pindah segera. Mereka memindahkan mereka ke kota-kota mega, yang telah dibangun pemerintah. Dan kita akan melihat hal ini di seluruh dunia dengan menghilangnya pertanian kecil. Jadi mereka tidak bangkrut oleh kekuatan ekonomi, melainkan pemerintah sendiri yang menutupnya. Martin, ini adalah masalah internasional.
Bukan hanya di Perancis atau di Belanda saja ada kerusuhan seperti ini. Terjadi juga di seluruh dunia, di China, di Afrika, di negeri kita sendiri. Kisah yang sama berulang-ulang terjadi. Dan mereka mau memindahkan orang-orang ke kota-kota besar 15 menit. Maka berdiamlah dan berbahagialah dan tidak memiliki apa-apa. Ya, ini jadi suatu penentangan 100% kepada apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan. Baiklah, nah, kita selalu mengatakan bahwa kita hanyalah para pengamat. Tetapi tidak berarti kita tidak memiliki pemikiran. Kita hanya tidak terlibat dalam peperangan. Kecuali memperingatkan hal yang berkaitan dengan topik nubuatan. Apakah hal-hal ini juga membuat Anda marah? Ya, Tentu saja, benar. tentu saja, karena tidak logis. Memang tidak masuk akal ketika pemerintah berkata, Anda tidak boleh menanam selada. Mengapa saya tidak boleh menanam selada? Karena selada Anda lebih menghasilkan CO2 dari selada saya. Ini sungguh menggelikan. Maukah Anda menerima argumentasi bodoh semacam itu? Sudah saya katakan berkali-kali, sama seperti ketika kita mengalami lockdown penuh. Saya pergi ke toko, karena Anda tidak boleh membeli apapun, kecuali barang-barang keperluan Anda. Jadi, saya pergi ke toko dan saya ingin membeli benih untuk tanaman. Tidak boleh. Dan ada poster di depan toko dengan tulisan, ini bukan barang kebutuhan utama. Anda tidak bisa membelinya. Anda tidak bisa beli kacang, karena bukan kebutuhan utama. Sampai Anda berkata, tapi bagi saya ini kebutuhan utama, karena saya tidak makan bahan-bahan lain, yang Anda taruh di rak. Tentu saja, ini akan membuat marah orang-orang. Baiklah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya ialah Anda mesti marah. Jadi akan mendorong terjadinya suatu sintesis atau hasil dalam suatu keadaan. Dan Anda sengaja dipancing, agar menjadi marah. Ya, karena jika kemudian ada pemerintah atau pejabat resmi pemerintah yang mengatakan hal yang Anda ingin katakan, maka Anda tentunya akan mengikutinya. Ya, Anda akan menyukainya, senang dengannya. Jadi, ketika Anda harus memilih antara iblis dan laut biru yang dalam, maka pada akhirnya Anda akan berkata, berikan aku iblis, karena dia akhirnya berbicara sesuai pemahaman saya. Itulah yang akan mereka lakukan. Baiklah, mari kita melihat sebuah penelitian yang telah dilakukan. Ini adalah video dari saluran YouTube Redacted, di mana mereka berbicara tentang jejak karbon dari produk yang diproduksi di rumah. Berikut adalah sebuah studi baru yang menunjukkan bahwa kebun kota memiliki jejak karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang ditanam secara konvensional. Dalam penelitian ini, kebun-kebun seperti ini berdampak buruk bagi bumi, lebih buruk dari pertanian konvensional. Nah, mengapa hal ini mengkhawatirkan saya? Adalah karena ketika kaum globalis memberitahu Anda apa yang memiliki jejak karbon tinggi, itu berarti mereka sedang memberi tanda akan hal yang mereka mau singkirkan. Ekosida telah menjadi sebuah kata yang semakin dikenal di dunia, dan konsepnya secara umum adalah pengerusakan dan penghancuran alam secara massal. Namun secara hukum, apa yang ingin dilakukan oleh organisasi kami dan para partisipan lainnya adalah agar ini diakui secara hukum sebagai sebuah kejahatan serius. Karena salah satu masalah yang melingkupi semua diskusi ini adalah bahwa kita memiliki semacam budaya, kebiasaan yang sudah mendarah daging, untuk tidak menganggap serius kerusakan alam seperti halnya kita menganggap serius kerusakan manusia dan properti. Dan itu, maksud saya, jika Anda kampanye untuk hak asasi manusia, setidaknya Anda tahu bahwa pembunuhan massal, penyiksaan, semua ini adalah kejahatan serius. Tapi tidak ada padanannya di bidang lingkungan. Tidak seperti kejahatan internasional seperti genosida yang melibatkan maksud tertentu yang spesifik. Dengan ekosida, apa yang kita lihat sebenarnya adalah apa yang orang coba lakukan, apa yang bisnis coba lakukan. Menghasilkan uang, pertanian, perikanan, melakukan semua hal yang menghasilkan energi dan sebagainya. Tetapi hal yang hilang ialah kesadaran dan hati nurani akan dampak sampingan yang terjadi bersamaan dengan hal itu. Tapi ada seorang wanita lain yang mengatakan bahwa, ya, karena pertanian sangat bermasalah, biasakanlah diri Anda dengan makanan buatan AI. Banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan kelangkaan, dan kita memiliki produk yang dapat Anda buat melalui biologi, sehingga Anda dapat mengganti atau menambah produk alami. Khususnya dengan perubahan iklim, membuat produk makin sulit diproduksi. Hal lain yang bisa Anda lakukan dengan AI, ialah meningkatkan ruang solusi Anda. Jadi, jika Anda menyukai rasa dan aroma vanila, bisakah kita membuat sesuatu yang mengingatkan kita akan hal itu, yang baru bagi dunia, dengan memakai AI dan meningkatkan ruang solusi,
yang tidak bisa dilakukan manusia. Jadi, itu adalah sesuatu yang benar-benar kami manfaatkan, menggunakan data biologi reseptor, dan jutaan titik data di sana. Memakai pemahaman kita tentang cita rasa dan bau, guna mengidentifikasi hal yang baru, yang bisa menolong konsumen untuk memiliki solusi berkesinambungan dan juga merupakan yang diinginkan. Martin, jika Anda melihat dua perempuan ini, apakah Anda merasa gerah? Tetap merasa tenang dan terkendali. Nah, saya telah melihat media dan saya telah melihat beberapa hal di mana orang-orang menanggapi apa yang dikatakan orang-orang ini. Tapi kami tak bisa menunjukkannya karena bahasanya tak memungkinkan kami menunjukkannya di sini. Karena mereka mengucapkan kata-kata yang tidak sopan susul-menyusul. Mereka begitu menjadi marah karena perkataan dua perempuan itu. Mengapa mereka sangat marah? Karena mereka tidak melihat agendanya. Mereka tidak memahami, mereka hanya melihat musuh mendekat, dan energinya adalah cara berpikir. Yang menurut beberapa orang, begitu bodohnya, sehingga tidak bisa diterima. Saya bahkan tidak akan membahas logika jika Anda memikirkannya. Tidak ada logika, tidak seharusnya ada logika. Apakah mereka bergantung kepada makanan? Ya, mereka bergantung pada makanan. Tapi jelas jika itu adalah hasil rekayasa genetika, pasti baik-baik saja. Tapi wanita yang mengatakan bahwa bertani adalah tindak kriminal dan memproduksi makanan adalah tindak kriminal. Saya bisa memahami mengapa orang bisa berkata, ini sangat bodoh, sehingga Anda akan sulit mempercayai bahwa mengapa manusia bisa sebodoh itu. Tetapi apakah orang-orang yang malang ini merupakan hasil indoktrinasi? Ya. Jika Anda bergerak dalam lingkaran itu, di mana Anda memiliki pola pikir seperti itu, maka pada akhirnya Anda akan menjadi yakin bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Tentu saja, sama halnya dengan perubahan iklim. Nah, sekali lagi, mari kita perjelas. Perpecahan ini bukanlah inti dari semua ini. Kita harus mengulanginya kembali, karena sekarang orang akan datang dan berkata, tetapi mereka tidak akan lolos begitu saja. Itu tidak apa-apa. Apa yang menjadi agenda? Apa alternatifnya? Jika Anda melihat gelombang yang sedang menuju ke arah Anda, gelombang hal yang tidak masuk akal dan kebodohan. Jika Anda melihatnya datang ke arah Anda, dan Anda menyadari gelombang ini sangat besar dan akan menenggelamkan Anda, maka Anda mesti membangun bendungan. Anda mesti bangun bendungan. Anda harus membangun penghalang. Dan hal yang tidak dipahami oleh orang-orang dan yang kita coba jelaskan, adalah rencana yang mereka miliki, kelihatannya benar. Kelihatan bagus, jika Anda tidak mengetahui agenda dari naga. Benar. Katakan saja Anda memiliki paket ini, dan paket yang lainnya. Dan paket yang ini berkata, apa yang mereka katakan adalah dusta, dan seterusnya. Dapatkah paket ini mencakup hal-hal yang dapat membawa kepada kehancuran Anda? Tetapi Anda siap menerimanya, karena merupakan penghalang bagi paket lainnya. Itulah cara kerja dialektika Hegel. Ini sungguh brilian, ini adalah suatu strategi. Tepat sekali, dan itu adalah strategi setan. Itulah yang harus diingat semua orang. Jadi, janganlah kita terpancing untuk hal-hal yang berusaha menarik perhatian. Nah, pemimpin baru yang terpilih di negeri Belanda. Dia akan membawakan aspek keagamaan juga. Karena kita telah mengatakan bahwa hal-hal ini tidak bisa dipisahkan dari agama. Baiklah. Nah, kita akan menunjukkan ini, dan akan adanya orang-orang yang tersinggung karena kita menunjukkannya. Tetapi kembali kita katakan, adanya poin dalam hal ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang menjadi agenda dan kemana arahnya. Dan apa yang menjadi agenda di belakang ini? Katakan saja ada dua sistem keagamaan, kekristenan dan Islam. Islam sangat menekankan kepada hal-hal yang mesti dilakukan, dan hal-hal yang tidak mesti dilakukan. Dan hukum terhadap hal yang tidak boleh dilakukan sangat ketat. Khususnya jika hukum mutlak Islam yang diterapkan. Jika Anda mencuri, Anda bisa kehilangan tangan Anda. Dan cara berpikir ini, di dalam dunia kekristenan cara berpikir seperti ini tidak benar-benar ada. Jadi adanya rasa permusuhan yang berkembang, bukan hanya kepada agama-agama yang berbeda, tetapi juga terhadap antagonisme yang menyertainya.
Ya, tentu saja, seperti keseluruhan Israel dan Gaza, tidak menolong skenario ini. Tetapi adanya sesuatu yang dikatakan orang ini, yang akan sangat penting di masa yang akan datang. Mari kita melihatnya. Mengakui bahwa Islam adalah ideologi yang berpengaruh, yang menekankan kebencian dan teror. Dan sebagai akibatnya tidak sepadan dengan nilai-nilai yang ada di negeri Belanda. Tutup perbatasan kita dengan segera bagi para pencari suaka dan imigran yang berasal dari negara-negara Islam. Kita mesti mengundurkan diri dari persetujuan Schengen dan memulai pengawasan perbatasan kita sendiri. 3. Mulai melucuti lembaga-lembaga Islam, seperti masjid, mulai dengan menutup masjid-masjid yang didanai pihak asing, termasuk yang menerima dana dari luar negeri, dan yang berada di bawah otoritas Diyanet. Kementerian Turki tentang masalah keagamaan, dan bukan kita. 4. Memenjarakan siapapun yang mengancam atau memakai kekerasan atau mendeportasi mereka dari negara kita. Dan bila mana perlu, lakukan tindakan pencegahan dari ratusan pendukung, dan ribuan simpatisan dari pergerakan jihad di negeri Belanda. Dan kelima, Ketua, meminta semua sekolah, surat kabar, dan media untuk menampilkan kartun Muhammad. Bukan untuk memprovokasi, melainkan menunjukkan bahwa kita tidak menyerah kepada ancaman dan kekerasan. Dan bahwa kita dengan bangga dan teguh mendukung kebebasan kita. Akhirnya, saya memiliki pesan untuk semua orang-orang Islam di negeri Belanda, yang tidak menghargai kebebasan kita, demokrasi dan nilai-nilai mendasar kita. Orang-orang yang menganggap aturan Quran lebih penting daripada hukum sekuler kita. Dan memang ada banyak. Ada 700.000 dinyatakan dalam studi yang dilakukan Profesor Koopman. Dan pesan saya bagi mereka, enyahlah. Pergilah ke negara Islam, dan nikmati aturan-aturan Islam. Itu adalah aturan-aturan mereka, tetapi bukan aturan kami. Ini adalah negara kami, bukan negara Anda. Ini adalah negara kami. Itu adalah pidato yang sangat menarik. Anda tidak akan menduga, pidato itu berasal dari pemimpin negara. Ya, dia sedang berjuang menyatukan pemerintahan, tetapi kenyataannya dia mendapat banyak suara, berarti dia sedang menyentuh hal sensitif. Tentu saja ya. Martin, hal yang menarik bagi saya adalah, kami memiliki nilai-nilai kami, dan Anda memiliki nilai-nilai Anda. Anda melakukan hal yang Anda ingin lakukan, tetapi jangan menerapkannya kepada kami. Dan nilai-nilai yang ada dalam Quran bukan nilai-nilai kami. Dan apabila Quran mengatakan sesuatu yang bertentangan kepada hukum sekuler kami, maka kata orang tadi, Anda mesti pergi, benar. Martin, coba kita ganti kata Quran dengan Alkitab. Tradisi kami mengatakan demikian, dan jika Alkitab Anda bertentangan dengan tradisi kami, maka pergilah. Apa ada kemungkinan seperti itu? Tentu saja, kita akan melihatnya. Inilah hal yang tepat akan terjadi menurut Alkitab dan Roh Nubuat. Akan adanya orang-orang yang berkata, jika Anda tidak mau menuruti hukum-hukum kami, meskipun Alkitabiah, maka enyahlah. Baiklah, mengapa nilai mendasar mereka berbeda dengan yang lainnya? Karena mereka mendasarkannya kepada sistem kekristenan. Dan sistem kekristenan itu telah diambil alih oleh tradisi. Ya. Dan tradisi telah menutupi kebenaran. Ya. Jadi, kebenaran masa kini harus muncul kembali. Dan ketika Anda akan memberitakan kebenaran masa kini, dan bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai mendasar mereka, maka akan menjadi masalah seperti Islam. Saya tidak membela Islam. Tetapi tepat seperti itulah hal yang akan terjadi. Dan itu yang saya maksudkan, ketika saya sebelumnya katakan bahwa orang-orang akan pikir bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Karena memang benar, tetapi itu tidak akan menjadi kebenaran masa kini, tetapi itu akan menjadi kebenaran yang terselubung. Jadi, mari kita bahas sebelum hal itu terjadi. Jadi, pada dasarnya, ini adalah berita sebelum berita. Agar ketika kita melihat kembali ke belakang dan berkata, saya rasa kami sudah mengatakannya. Baiklah Martin. Jadi, ketika Anda ingin memilih pihak tertentu, maka Anda mesti menyatukan orang-orang agar bersatu dalam permasalahan ini dan memiliki satu pikiran. Dan pihak lainnya akan mengerahkan segenap kekuatannya guna mencegahnya, benar. Nah, dalam kasus Kari Lake, itu adalah kisah yang sangat menarik. Karena mereka bahkan mencoba menyuapnya untuk tidak ikut dalam pemilihan. Sehingga mereka dapat menempatkan calon mereka, bahkan di dalam Partai Republik. Dan tentu saja, ini akan memanaskan suasana, sehingga orang-orang akan memihak ke salah satu pihak, atau pihak lainnya. Jadi adanya agenda,
katakan saja, menyalurkan dan menggerakkan orang-orang ke suatu cara berpikir tertentu. Tetapi orang yang seperti Kari Lake akan berkata, saya tidak akan terintimidasi. Itu merupakan hal yang bisa dihargai. Dan dia berada di pihak Trump. Jadi mari kita lihat, kemana ini akan mengarah. Jadi manipulasinya sungguh luar biasa. Manipulasinya, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu, tapi bisa saja ada sebuah agenda. Bisa jadi ada agenda. Mari kita lihat. Anda tahu, kadang-kadang Martin, iklan negatif, menjadi iklan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Saya mengalaminya dalam kehidupan saya sendiri. Ketika pemimpin keluar dan berkata, jangan hadir ke ceramah yang berasal dari si jahat, maka Anda merasa pasti bahwa aula akan penuh. Jadi, saya merasa berterima kasih kepada para pemimpin yang selalu menentang hal yang saya ingin katakan. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Trump. Semakin mereka menjelekkan Trump, semakin dia bersinar. Apa yang akan Anda dengar adalah Ketua Partai GOP Arizona, Jeff DeWitt, berbicara dengan Kari Lake tentang bagaimana seseorang di timur ingin agar dia mengundurkan diri dan bersedia membayarnya dengan uang yang banyak untuk hal itu. Mencoba untuk menyelidiki berapa banyak yang diperlukan untuk membatalkan dia dan mencalonkan seseorang. Siapa? Apakah seseorang yang bisa dikendalikan? Apakah seseorang yang tidak membuat Amerika hebat lagi? Orang yang mau melakukan perintah dari semacam pimpinan partai hayalan? Memang ada seseorang. Bahkan DeWitt mengakui, ini bukan hal yang dibuat-buat untuk melakukan perintah orang itu. Tetapi siapa? Ini kembali ke timur. Orang yang di timur itu sangat berkuasa dan bisa membatalkan pencalonan. Dan mereka bersedia untuk mengeluarkan dana besar dengan pernyataannya. Jika Anda berkata tidak, itu baik-baik saja. Jangan beritahu orang lain. Mereka pasti akan membunuh saya. Baiklah Martin, mari kita melihat hal ini dari sisi pemikiran yang dimanipulasi. Dengan mendengar hal semacam ini, dan dibuat menjadi hal utama, apakah itu akan membuat beberapa orang untuk lebih menegaskan memilih satu pihak, dibandingkan memilih ke pihak lainnya? Ya, tentu saja. Jadi, apakah hal seperti ini, dalam kasus Trump akan menguntungkan atau merugikannya? Jelas akan menguntungkan dia. Jadi, ketika Anda ingin membuat seseorang menjadi lebih utama, bagaimana dengan mengadakan 10 kasus pengadilan terhadapnya? Ya, tentu saja. Apakah mereka telah mencoba untuk menjatuhkan dia mungkin dalam lingkaran tertentu, tetapi berbicara secara umum, keadaannya malah lebih meningkat? Masalahnya ialah, hanya dengan kenyataan itu, membuat Trump berada di pihak luar. Dan yang membuat orang-orang lebih memberikan rasa hormat. Jadi bahkan adanya orang-orang yang berada di pihak Demokrat, mengatakan, dia tidak menjadi bagian dari hal ini. Dia seperti serigala penyendiri di sini. Mari kita kembali tegaskan. Tidak menjadi masalah. Ini semua bagian dari permainan. Hal yang memang berpengaruh ialah, apa yang akan menjadi hasil dari paket ideologi dari orang yang akan berkuasa. Apakah gereja dan negara akan menjadi suatu permasalahan? Tentu saja. Pastinya, benar. Merupakan bagian dari semua ini. Baiklah, jika itu adalah Partai Demokrat, apakah itu akan menjadi masalah? Dari sisi lain, ya. Untuk memisahkannya. Ya. Baiklah Martin, mari kita pindahkan diskusi ini ke arah masalah moral. Jelaslah, segala hal yang kita katakan sejauh ini, memiliki pengaruh atau dampak moral. Jadi, mari kita melihat moralitas dan seberapa penting hal itu bagi orang-orang di dunia ini. Seberapa penting bagi orang-orang di dunia ini, sehingga topik moral juga mesti dibahas. Nah, Elon Musk memiliki Neuralink, di mana mereka menanam chip ke dalam otak. Mari kita melihat diskusi mengenai topik itu. Elon Musk, dia mengirimkan postingan di Twitter beberapa jam silam yang sekarang dikenal sebagai X. Inilah hal yang dikatakannya. Manusia pertama yang menerima pencangkokan dari Neuralink kemarin dan yang sedang pulih dengan baik. Hasil awal menunjukkan deteksi spike neuron yang menjanjikan. Dia berkata, produk pertama disebut telepati.
Ini bisa membuat Anda mengendalikan telepon atau komputer Anda hanya dengan pikiran. Dan melalui hal ini, Anda bisa mengendalikan alat-alat lainnya. Jika ini berjalan, ini bisa membawa perubahan, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kelumpuhan. Mereka bisa sangat mendapatkan manfaat besar dari teknologi seperti ini. Elon Musk berkata, mereka akan menjadi penerima pertama. Inilah hal yang dia tuliskan. Bayangkan jika Stephen Hawking bisa berkomunikasi lebih cepat daripada juru ketik cepat atau juru lelang. Itu yang menjadi tujuannya. Karena menolong orang-orang tanpa anggota badan baru langkah awal. Dia pada akhirnya menginginkan antarmuka komputer otak yang canggih. Bayangkan mengendarai mobil pintar hanya dengan memakai pikiran Anda. Atau bermain video game memakai pikiran, atau mengakses semua informasi di internet melalui otak Anda. Bayangkan adanya orang yang meretas chip otak Anda. Membaca pikiran Anda, mengendalikan anggota badan robot Anda. Ini sungguh prospek yang menakutkan. Dan nampaknya akan ada orang yang melakukan hal itu. Jadi kita mesti waspada. Jadi Martin, ini merupakan suatu hal yang bisa sangat positif. Dan bisa sangat negatif. Menurut Anda, apakah ada kuasa di dunia ini yang ingin meretas otak Anda? Jelas ada. Menurut Anda, apakah ada kuasa di dunia ini yang menginginkan memprogram ulang otak Anda? Ya, sangat berupaya dalam berbagai cara untuk melakukannya. Baiklah, apakah adanya kuasa di dunia ini yang ingin merubah-rubah pemikiran keagamaan Anda? Ya, kita bisa melihatnya dalam propaganda. Baiklah. Jadi, Neuralink Elon Musk menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana moral manusia di masa depan. Jadi, seberapa bermoralkah manusia di masa depan? Dia baru saja mengumumkan bahwa Neuralink, sebuah antarmuka otak komputer, telah dicangkokkan ke dalam otak manusia untuk pertama kalinya. Saudara sepupu masa depan kita yang maju secara kognitif, akan bisa menjadi kerabat kita, sama seperti hubungan kita kepada anjing kita. Lebih mampu menghargai nuansa moral yang luput dari kita karena kelemahan kognitif kita. Kebodohan yang kita alami dalam pertimbangan moral yang ada dalam level kognitif kita sekarang, tidak bersesuaian. Namun, inilah masalahnya, semua ini tidak akan membuat kita menjadi lebih bermoral. IQ yang meningkat, ingatan yang lebih tajam, penghargaan yang lebih besar terhadap masalah moral. Tidak satu pun dari semua hal itu. Alasannya sederhana, hanya dengan memahami moralitas tidak membuat Anda menjadi lebih baik secara moral. Martin, apakah dunia sedang bergerak ke arah yang sangat janggal? Saya rasa tidak ada lagi orang yang bisa membantahnya. Nah, apakah AI bisa bermoral? Tidak. Ini hanya bisa diprogram untuk memiliki pemikiran bermoral sesuai programnya. Apakah bisa memiliki moralitas yang tunduk kepada status quo tradisi? Ya bisa. Jadi AI bisa memutuskan apa yang benar dan apa yang salah, dan Anda dapat mengatakan itu adalah moralitas. Apakah itu hal yang dilakukan Allah? Apakah Dia memprogram Anda? Sama sekali tidak. Bukankah itu keindahan dari Allah kita? Oh tentu saja. Anda tahu, saya selalu merasa takjub kepada pikiran bahwa Allah siap untuk mati demi kebebasan memilih Anda. Dalam kenyataannya, cara berpikir Allah sangat bertentangan dengan cara berpikir apapun yang ada di dunia ini, cara berpikir yang selalu ingin mengendalikan. Memang ini sulit dipahami. Allah mati untuk kita dan memberi kebebasan memilih, dan Anda bisa membencinya. Nah, apakah ini berarti Allah tidak memiliki kompas moral akan apa yang benar dan apa yang salah? Tentu tidak, Allah memiliki kompas moral. Dan Allah menghendaki Anda tiba kepada kesimpulan bahwa itulah satu-satunya hal yang logis untuk diterima. Tetapi Allah memberi Anda pilihan apakah Anda menginginkannya atau tidak. Nah, masalahnya adalah bahwa Anda harus memilih di antara dua pilihan yang tidak menyenangkan. Karena jika Anda memilih menentangnya, itu berarti Anda tidak akan menjadi bagiannya oleh pilihan Anda sendiri. Kita pernah membahas hal itu. Semua ini sangat menarik. Jadi, kemana kita mengarah? Kita sedang mengarah ke suatu cara berpikir, yang berkata, moralitas manusia adalah sangat penting.
Dan tidak ada moralitas yang bisa benar-benar kita lihat lagi di dunia. Kita mesti kembali. Suatu pemikiran yang sangat bagus dan logis, kecuali adanya hal yang disertakan. Di mana hal itu menjadi berbahaya. Dan ini membawa kita kepada topik Sabat dan pekabaran 3 malaikat. Malaikat ketiga, di dalam konteks malaikat pertama dan kedua. Dan yang pada akhirnya seruan nyaring, dari malaikat yang ada di dalam Wahyu pasal 18. Nah Martin, artikel ini sangat baru. Ini ada di tahun 2024, artikel ini belum lama keluar. Jadi, seluruh isu perdebatan tentang hari perhentian ini menjadi penting. Sedemikian pentingnya sehingga sekarang menjadi isu moral. Jadi di sini ada sebuah artikel dari situs Cafe Sabat untuk tahun ini, dan tahun-tahun selanjutnya. Harap dicatat, kami tidaklah mengatakan bahwa hal ini akan terjadi tahun ini. Ini hanya sekedar saran. Dan ini mulai semakin cepat. Baiklah, mari lihat apa yang artikel ini katakan. Memelihara hari Sabat dalam budaya Amerika Serikat yang terobsesi dengan produktivitas, benar-benar merupakan praktik budaya yang berlawanan. Dan hal ini sangat mungkin dilakukan bahkan oleh orang-orang yang paling sibuk sekalipun. Apakah ini menanamkan suatu pemikiran? Tentunya. Baiklah, Anda mengetahui secara intelektual, pentingnya dalam mengambil waktu beristirahat, tetapi belum mampu melihatnya secara jelas. Dalam pekerjaan saya sebagai pelatih bagi para wanita di pelayanan, saya melakukan hal tersebut. Menghubungkan apa yang Anda pikir, harus Anda lakukan. Dengan jalan untuk benar-benar menciptakan istirahat yang memulihkan jiwa. Menciptakan praktek Sabat yang berjalan, bukanlah mengenai hal yang lebih terorganisir. Atau memikirkan cara bagaimana membuat orang-orang untuk berhenti mengirim SMS kepada Anda di hari libur Anda. Yang saya tawarkan adalah 4 prinsip untuk mengubah cara berpikir Anda. Anda bisa menciptakan istirahat Sabat yang Anda butuhkan saat Anda bersantai. Dan mengubah kebiasaan berpikir yang mendorong Anda untuk bekerja lebih dari yang Anda inginkan. Nah, ia berbicara secara umum tentang hari Sabat. Tetapi jelas sekali bahwa pelayanan juga terlibat di dalamnya. Jadi, ini akan menjadi pemeliharaan hari Minggu. Tentu saja. Jadi, apakah penulis ini berusaha menanamkan suatu pemikiran, bahwa kita harus benar-benar melakukan hal ini? Ya tentu saja, itu menjadi hal utama. Dan mungkin kita mesti memberi peringatan. Banyak hal yang dikatakan artikel ini adalah sangat baik. Ya, tentunya sangat bagus. Tetapi seperti yang kita katakan, bahwa naga memiliki agenda. Ya, ini didasarkan atas dugaan palsu. Otoritas binatang melawan otoritas Allah. Ini seperti yang Anda katakan, suatu kebenaran yang ditutupi. Benar. Dan jika Anda tidak menyucikan Sabat, ini menjadi kontra budaya. Suatu praktek kontra budaya. Seperti yang kita sebutkan, Anda akan dikatakan tidak mengasihi sesama Anda. Tanggal 25 Januari menjadi sebuah hadiah buat saya. Untuk menunjukkan bahwa dunia memang sedang bergerak menuju ke hari Minggu, dan saya ingin pulang ke surga. Jadi, terima kasih kepada majalah Time, karena sudah melakukan hal ini. Tetapi saya khawatir, Anda akan segera menerapkan hal yang mereka katakan. Tidak, ini merupakan bagian dari paket. Jadi, kata mereka, beristirahat itu memerlukan upaya keras. Orang-orang Amerika telah dikenal lama, dalam industri dan ambisi kita, tetapi baru-baru ini, kita juga mengakui nilai beristirahat. Kaum Puritan memiliki etika kerja yang sangat tegas, tetapi mereka juga menjalani hari-hari Minggu mereka dengan sangat serius. Martin, tidak peduli siapa saja yang telah menulis artikel ini, dan tidak peduli keyakinan yang dipegangnya. Hal yang menarik bagi saya adalah, bahwa adanya banjir yang akan menerjang, sehingga orang-orang akan mendapatkan cara berpikir ini. Tentu saja, Anda lihat, sementara iblis berupaya keras mendorong agendanya, tujuan Allah akan tetap terlaksana. Jadi dalam semua ini, jika memang orang-orang benar-benar mencarinya, mereka pasti akan mendapatkan kebenaran. Mereka akan menemukannya. Ya, mereka harus menemukannya. Karena ini adalah masalah hidup dan mati sehingga mereka harus menemukannya. Kembali, dia membicarakan di tahun 1842, Henry David Thoreau, yang berkata,
Pekerja yang benar-benar efisien akan ditemukan tidak memenuhi hari-harinya dengan pekerjaan, melainkan akan menjalankan tugasnya dengan santai, dengan kemudahan dan santai. 10 tahun kemudian, dia menuliskan, suatu batasan waktu luas untuk bersantai, sama indahnya dalam suatu kehidupan manusia, seperti di dalam sebuah buku. Para pemimpin industri pasca perang saudara, tidaklah muncul dan menjadi sesuatu, menurut wartawan bisnis seperti Charles Forbes. Tidak ada orang yang lebih menikmati olahraga dan bentuk rekreasi lainnya. Selain pengusaha industri, Coleman DuPont, sementara Teddy Roosevelt dengan penuh semangat menikmati rekreasi, meskipun kehidupannya yang sangat sibuk. Pada saat bersamaan, para pengatur organisasi serikat buruh, media massa dan hiburan, dan pergerakan taman menjadikan santai sebagai suatu hal demokrasi, beristirahat menjadi suatu hak yang ditinggikan di dalam olahraga perguruan tinggi, taman hiburan, seperti dalam hukum ketenaga kerjaan. Jadi, hari apa yang mereka anjurkan untuk hari beristirahat? Itu dia. Mereka memberikan contoh istirahat hari Minggu. Saya pikir menarik bahwa Mahkamah Agung di Amerika Serikat mengaburkan perbedaan antara gereja dan negara. Dan mengatakan jika sesuatu memiliki unsur sekuler, maka itu tidak hanya merupakan unsur keagamaan. Sehingga tidak masuk ke dalam artikel bahwa gereja dan negara mesti dipisahkan. Dan tentu saja, hari Minggu memiliki alasan sekuler. Jadi sekarang sudah ada, seperti yang kita lihat di sini, olahraga di kampus, taman hiburan. Dan perubahan iklim. Itulah sebabnya kita memiliki gambar beruang kutub di gambar latar belakang kita. Karena menjadi salah satu alat. Akan menjadi salah satu alat, dan karena adanya unsur sekuler juga sekarang. Maka Mahkamah Agung dapat memutuskan jika harus sampai pada titik itu bahwa itu bukan konflik kepentingan. Di sini ada artikel dari Fox News, tanggal 2 Januari tahun 2024. Di tahun baru, pendeta mengungkapkan bagaimana kembali ke gereja setiap hari Minggu, suatu keputusan yang disertai doa. Jadi di sini dibawakan unsur keagamaan, yang menurut konstitusi bukan merupakan bagian dari paket, tetapi jika memiliki unsur sekuler maka ini bisa menjadi bagian dari paket. Ini adalah pemikiran pintar. Ini brilian. Mengapa begitu banyak orang yang enggan pergi ke gereja akhir-akhir ini? Dan haruskah saya mengatakan sesuatu kepada mereka? Seorang pendeta di Washington sedang menimbang-nimbang bagi orang-orang yang ingin kembali ke gereja secara teratur, di tahun baru 2024. Kapan mereka menghendakinya? Sekarang. Mereka menginginkannya sekarang. Atau yang memiliki teman-teman atau anggota keluarga dalam posisi itu, orang-orang yang mungkin tertahan sejak pandemi COVID-19, atau bahkan lebih awal. Pada masa liburan di tahun ini, kata pendeta Jesse Bradley dari Auburn, Washington. Orang-orang khususnya sangat menghargai dan menerima menghadiri pelayanan gereja bersama orang-orang. Menghadiri pelayanan gereja secara pribadi adalah ideal dan merupakan pengalaman berbeda dari hanya sekedar menonton pelayanan secara online. Gereja merupakan tempat di mana mesti ada ramah tamah, kebenaran, inspirasi, dan suatu kesempatan untuk melayani orang lain dan memakai talenta Anda juga. Ini pada dasarnya berkata, tolong agar hari Minggu tersedia bagi semua orang. Dan seperti yang saya katakan, semua orang-orang ini bisa saja tulus hati dan memiliki poin yang bagus. Dan apakah pendeta tadi diberi platform? Tentu saja, Fox News. Fox News yang memberinya platform. Jadi apakah merupakan kepentingan Fox News guna mendorong poin ini? Ya. Karena bukankah kelompok Injili bagian dari paket pemberian suara yang ada bersama-sama dengan upaya menghilangkan tsunami yang akan terjadi? Ya. Baiklah, jadi ini merupakan suatu hal yang ditambahkan kepada paket. Di sini ada artikel dari situs Washington Post, tanggal 23 Januari tahun 2024. Mengapa artikel-artikel ini ada secara tiba-tiba di bulan yang sama di awal tahun 2024? Jangan salah paham, kami tidak menetapkan waktu, kita tidak mengatakan suatu peristiwa akan terjadi di tahun 2024. Ini justru menunjukkan adanya berbagai surat kabar, seperti Washington Post, Fox News, majalah Time, dan semuanya. Setiap hari Jumat, menjelang matahari terbenam,
saya menutup laptop saya. Untuk 24 jam pekerjaan saya selesai. Tidak ada email, tidak ada berita. Orang ini sesungguhnya sedang menyucikan hari Sabat yang sebenarnya. Dari sejak Jumat malam, dia menutup segalanya. Dikotomi ini sungguh menakjubkan bagi saya. Tetapi ini akan berayun ke hari Minggu secara otomatis. Itu dia, proyek tahun 2025. Proyek 2025 mengatakan, akan secara otomatis menjadi di hari Minggu. Tidak demikian pada awalnya. Setiap orang, peliharalah hari Sabat Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak ada media sosial. Jika berkaitan dengan pekerjaan, bisa menunggu. Selama 1000 tahun, agama-agama telah menganggap ritual istirahat ini sebagai keperluan kerohanian. Dan sekarang para pejabat agama berargumentasi bahwa praktek ini, apakah ada dalam konteks sekuler atau keagamaan, dapat menolong mengarahkan kembali masyarakat dunia dari bencana besar perubahan iklim. Dan disitulah letak masalah Anda. Nah, sekarang ada alasan sekuler, mengapa hukum hari Minggu bisa disahkan. Martin, ini sungguh luar biasa. Semuanya hanya dalam tempo 1 bulan. Adanya sebuah agenda. Dan ngomong-ngomong, apakah semua outlet berita ini milik orang tertentu, dan apakah orang-orang ini menguasai? Saya akan bertanya pertanyaan lainnya. Bisakah kita menulis artikel dan menaruhnya di sana? Saya meragukan apakah bisa. Mungkin di masa yang akan datang, untuk menyalahkan kita. Ya, itu alasan satu-satunya. Baiklah, kita sudah berkali-kali menunjukkan di mana berbagai organisasi berita di dunia mengulangi hal yang sama kata demi kata. Itu kedengarannya seperti pemikiran yang disatukan. Apakah mereka mau menyatukan hari beristirahat? Ya tentu saja. Ini adalah kata semboyan baru, hari beristirahat yang disatukan. Mereka tidak ingin hanya hari beristirahat yang disatukan, karena keluarga akan berkumpul bersama-sama. Ini bagus untuk keluarga. Ini memiliki konotasi keagamaan karena Anda bisa pergi ke gereja, dan juga bagus untuk keluarga dengan alasan sekuler. Dan iklim. Kembali ini dikaitkan dengan keluarga dan iklim. Kita tidak perlu membaca semuanya. Ya, karena yang menarik adalah ini sama seperti yang pernah kita katakan. Bahwa penyucian hari Minggu, tercantum dalam ensiklikal Laudato Si. Mungkin Anda bisa membacakan bagian itu. Baiklah, ada hal menarik yang dikatakan, hari Sabat merupakan hari di mana kita belajar seni peradaban yang tinggi. Paus Francis banyak berargumentasi hal yang sama tentang hari Minggu kekristenan dalam ensiklikal Laudato Si tahun 2015. Suatu ensiklikal tentang peduli kepada dunia alami. Tidak beristirahat, buruk bukan hanya bagi jiwa, katanya, melainkan juga buruk bagi bumi. Ini adalah strategi yang cemerlang. Tetapi ini bersifat penyesatan, dan didasarkan atas dusta. Martin, dalam terang dari semua artikel ini yang keluar dari semua media berita sangat terkenal. Menurut Anda, apakah pantas bagi gereja Katolik untuk memberikan pendapatnya terhadap argumen ini juga? Tentu saja mereka melakukannya. Mereka menyatakan hari Minggu untuk dirinya sendiri. Pastilah mereka ingin mengatakan sesuatu tentang hari Minggu. Baiklah. Adalah menarik untuk tanggal 30 Januari tahun 2024. Catholic News Agency mengeluarkan artikel, Hari Sabat atau Hari Tuhan. Menghidupkan kembali argumentasi zaman kuno, dan menyediakan argumentasi lumpuh, yang dapat dengan mudah dibantah hanya dengan membaca Alkitab. Mari kita membacanya. Baru-baru ini kami menerima buku kecil 80 halaman yang berjudul, Apa di Balik Tatanan Dunia Baru? Ini mengakui menjadi kumpulan ringkasan dari buku, Akankah Amerika Bertahan? Yang pada mulanya diterbitkan 100 tahun silam di bawah judul, Great Controversy. Martin, apakah masalah mengenai penyembahan di hari Minggu, akan menjadi hal utama? Anda bisa melihat, ini akan menjadi hal utama. Dan apakah posisi Advent hari ke-7 akan ditempatkan sejajar kepada pandangan dunia? %100% ya, dan pernyataan dari roh nubuat yang mengedepankan siapa itu binatang, dan apa itu tanda binatang, akan membuat heboh.
Kita akan melihatnya. Ya, di sini ada buku kemenangan akhir, yang saya yakini semua orang di seluruh dunia mesti membacanya. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, pendiri dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Apakah denominasi ini dibuat sangat utama di sini? Tentunya. Ditunjuk jelas. Dan yang menentang siapa? Menentang binatang, menentang paham Katolik Roma. Dan bukan hanya kita yang mengatakan binatang. Mari kita ingatkan orang-orang bahwa keseluruhan dunia Protestan sebelum zaman modern ini meyakini bahwa sistem Katolik Roma adalah binatang. Ini sangat alkitabiah, bahwa ini adalah binatang. Dinyatakan bahwa gereja Katolik ada di belakang tatanan dunia baru. Buku kecil ini menyatakan hal ini benar, karena gereja merupakan binatang dari Wahyu pasal 17. Menurut buku kecil ini, satu tanda binatang tidaklah menguduskan Sabat di hari Sabtu. Mungkin kita berhenti sejenak di sini. Itu bukanlah hal yang dikatakan buku kecil itu. Buku kemenangan akhir sangat jelas menyatakan, sedangkan di sini dikatakan satu tanda binatang. Tidak, mari kita perjelas. Tanda binatang adalah hari Minggu. Penyucian hari Minggu. Bukan tidak menguduskan hari Sabat di hari Sabtu. Iya, karena itu bisa menjadi hari yang lainnya. Tanda binatang adalah hari Minggu. Dinyatakan bahwa di abad keempat, gereja dan Kaisar Konstantin mengganti hari Sabat dengan hari kekafiran, hari matahari. Martin, dokumen mereka sendiri mengatakan hal ini, yaitu hari Minggu. Memang benar Perjanjian Lama mengatakan hari ke-7, tetapi menerapkan hal itu kepada hari Sabtu adalah tradisi Ibrani. Jadi ini adalah Sabat orang Yahudi, benar. Tapi apa yang terjadi pada penciptaan? Martin, jika Anda membuka kamus, maka Anda akan melihat hari Sabtu adalah hari ke-7 dalam pekan. Itu hanya ketika Anda membuka kamus yang bagus. Karena kita pernah menunjukkan bahkan beberapa kamus modern telah merubahnya. Baiklah, yang modern telah diubah. Tetapi jika Anda melihat bahasa-bahasa, adalah sangat jelas bahwa kebanyakan bahasa menyatakan, hari Sabtu adalah Sabat, Sabato. Kalau Anda mengambil bahasa Jerman, pertengahan pekan adalah Mittwoch, adalah hari Rabu. Mittwoch, pertengahan pekan. Dan tentunya, Sabat adalah hari ke-7, yakni hari Sabtu. Mereka benar-benar tidak berdasar. Ini adalah argumentasi lumpuh. Sebagai orang-orang Kristen, kita mesti memandang hal ini dalam terang Perjanjian Baru dan pengajaran Kristus. Jika ini memang tanda binatang, hampir keseluruhan gereja-gereja Kristen sekarang ini menerima tanda binatang juga. Berhenti sejenak di sini. Hanyalah ketika Anda ditempatkan di bawah pilihan, di bawah perundang-undangan dan pemaksaan. Dan Anda memilih tanda binatang gantinya memilih tanda Allah yaitu hari Sabat, kemudian barulah Anda menerima tanda binatang. Dan memang mereka benar, keseluruhan dunia kekristenan sedang mengikuti arahan mereka. Dan mereka mesti diperingatkan. Itulah inti dari pekabaran 3 malaikat. Jadi, sesungguhnya mereka mengakui hal yang dikatakan Alkitab, bahwa seluruh dunia heran dan mengikut binatang itu. Benar. Sungguh ironis, bahwa Yesus dan murid-muridnya dilecehkan oleh orang-orang Farisi karena hari Sabat. Yesus berbicara menentang ketaatan orang-orang Farisi yang tanpa belas kasihan terhadap hari Sabat. Yesus juga membela dirinya dan para murid-murid tentang topik ini dengan berkata, hari Sabat dibuat untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia juga menjadi Tuhan atas hari Sabat. Nah, hal tidak masuk akal dari argumentasi ini adalah orang-orang ini mau memaksakan hari Minggu mereka. Dengan mengatakan, di zaman kuno mereka juga memaksakan aturan-aturan untuk hari khusus itu. Nah, hal yang dikatakan Yesus adalah bahwa tradisi orang Yahudi yang ditambahkan. Mereka tidak diizinkan berjalan lebih dari 1000 meter, lebih dari 1000 langkah di hari Sabat. Anda tidak boleh makan telur yang dihasilkan di hari Sabat, dan seterusnya.
Mereka memiliki ribuan aturan yang tidak masuk akal. Dan Yesus menunjukkan bahwa tradisi mereka tidak ada pengaruhnya. Benar. Tetapi Yesus menghormati hari Sabat. Ya, dalam cara yang seharusnya. Dalam cara yang seharusnya. Jadi argumentasi ini argumentasi yang lumpuh. Selanjutnya dikatakan, memang benar, Gereja Katolik melalui otoritas Kristus, mengganti Sabat Ibrani hari Sabtu dengan hari Tuhan hari Minggu. Kebohongan belaka. Ini suatu hujatan, karena ayat yang sebelumnya yang mereka kutip, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi di sini mereka berkata, Yesus memberi pada mereka otoritas guna mengubahnya ke hari Minggu. Dari mana Yesus memberi otoritas itu ketika Yesus berkata, tidak ada satu titik atau noktah pun akan dihilangkan dari hukum. Yesus juga berkata, berdoalah, agar pelarianmu tidak jatuh di hari Sabat. Baiklah, bagaimana dengan para murid-murid yang beristirahat di hari Sabat menurut hukum? Dan pagi-pagi sekali di hari pertama pekan itu, mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan membawa rempah-rempah untuk membalsam tubuh Yesus. Jadi, argumentasi mereka lemah dan sia-sia dan secara terang-terangan merupakan sebuah kebohongan. Mereka tidak menerima otoritas semacam itu, malah sebaliknya mereka dipersalahkan oleh kitab suci, jika merubah hukum Allah. Tetapi ini terjadi sangat awal di zaman Kaisar Konstantin, di abad keempat. Karena bagi orang-orang Kristen, dua peristiwa penting terjadi di hari Minggu. Pertama, kebangkitan Kristus terjadi di hari Minggu Paskah. Yang kedua, Roh Kudus turun atas jemaat di hari Minggu Pentakosta. Dan setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada para rasul-rasul dua kali. Masing-masingnya di hari Minggu. Akibatnya, hari Minggu dikenal menjadi hari Tuhan bagi orang-orang Kristen. Maaf, satu-satunya kesempatan ketika Alkitab berbicara mengenai hari Tuhan. Di dalam konteks suatu hari khusus, hanya ada di dalam kitab Yesaya. Di mana dikatakan mengenai hari Sabat, guna menghormati hari Tuhan. Dan ketika mereka merujuk kepada hari Tuhan dalam Wahyu, Yohanes berkata, saya mendapat penglihatan di hari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan hari apa hari itu. Jadi mereka menganggap hari itu hari Minggu, tanpa adanya satupun bukti Alkitabiah dalam melakukan hal itu. Jadi kembali mereka tidak selaras kepada kitab suci. Buku kecil itu menyatakan tidak adanya bukti di dalam Alkitab, adanya pergeseran ke hari Minggu. Tetapi di abad keempat, Santo Yohanes Krisostom mengutip Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sebagai kesaksian. Maaf. Jadi sekarang, Santo Yohanes yang menjadi otoritas. Ya, dia yang menjadi otoritas, dan bukannya firman Allah. Menurut ayat ini dalam Alkitab, adanya beberapa murid-murid berkumpul bersama di hari Minggu, hari pertama dalam pekan, untuk merayakan perjamuan Tuhan. Itu tidak masuk akal, mereka berkumpul bersama guna makan bersama. Lalu dikatakan di ayat lainnya, mereka datang bersama-sama setiap hari, guna makan bersama. Ini semata-mata makan bersama. Tidak ada kaitannya dengan perayaan Ekaristi mereka, yang sebenarnya bersifat kekafiran. Karena itu merupakan lambang Baal, dengan biskuit dewa matahari berbentuk bundar. Di hari pertama dalam pekan, ketika kami berkumpul bersama-sama, guna memecah-mecah roti, Paulus berbicara kepada mereka. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Jadi, mereka salah mengartikan ayat itu. Ya, Santo Yohanes mengatakan, ini bisa diterapkan untuk menunjukkan bahwa adanya perpindahan ke hari Minggu. Ya, adalah menarik untuk diketahui bahwa Santo Paulus menghabiskan waktu satu pekan dengan masyarakat di Troas. Dan ini merupakan laporan waktu satu-satunya, di mana Paulus merayakan memecah-mecah roti bersama mereka. Telah ada di dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan kekecewaan atas Sabat orang Ibrani. Dan di dalam Perjanjian Baru, Paulus menuliskan, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, di sini adanya hal mendasar yang sangat salah dari perkataan mereka. Memang benar, ini hari Sabat, tetapi yang mesti dituliskan dalam huruf kecil. Karena apa yang dirujuk di sini, adalah Sabat upacara, yang tidak kaitannya dengan hari Sabat. Ya, yang mingguan.
Alkitab terjemahan baru, menuliskan hari Sabat, yang merupakan dusta terang-terangan dan penyelewengan. Jadi, mereka mendasarkan kenyataan mereka kepada penafsiran manuskrip, yang adalah palsu. Dan sekali lagi, bayangan hukum moral dari 10 hukum, tidak pernah menjadi bayangan. Tidak pernah menjadi bayangan dari peristiwa masa depan. Hari Sabat menunjuk kembali kepada penciptaan, bukan kepada pelayanan Kristus yang merupakan hukum bayangan. Menurut ayat-ayat ini, diet Ibrani, perayaan-perayaan dan hari-hari Sabat, tidak lagi menjadi kewajiban bagi orang-orang Kristen. Ini sama sekali tidak benar. Karena hukum moral tidak pernah berkata apapun mengenai makanan. Hanyalah hukum upacara yang mengatakan mengenai makanan. Jadi, di sini adanya pemutar-balikan informasi dan penyelewengan kitab suci. Jika Anda ingin mengetahui hal yang dikatakan Alkitab, maka bacalah seperti apa adanya. Ini hanyalah sekedar bayangan dari hal-hal yang akan datang di dalam Kristus. Fokusnya sekarang adalah Kristus. Di ayat lainnya, Santo Paulus memberitahu jemaat Korintus, agar menyumbang uang untuk gereja setiap hari Minggu. Ini akan menjadi permintaan janggal, jika orang-orang Kristen berkumpul di hari Sabtu. Kembali di sini, mereka menyalah tafsirkan hal yang dikatakan kitab suci. Sama seperti mereka menyalah tafsirkan hal yang terjadi di Troas. Di hari pertama dalam pekan, mereka datang berkumpul di Troas, dan Alkitab mengatakan ruang itu terang benderang, jadi itu malam hari. Itu berarti ketika hari Sabat telah berakhir. Ya, Sabtu malam. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka menyucikan hari Sabat. Dan mereka mengadakan pertemuan, untuk peristiwa apa yang akan terjadi di hari pertama dalam pekan. Dengan kata lain, mereka datang berkumpul setelah Sabat, di hari Sabtu malam, untuk membahas hal-hal. Itulah sebabnya ruangannya terang benderang. Dan itulah sebabnya tikus yang malang merasa lelah, karena hari sudah malam. Dan itulah sebabnya Paulus berkhotbah sampai di pagi hari. Dia berkhotbah sampai pagi hari, yaitu hari Minggu pagi. Lalu dia mengadakan perjalanan jauh. Jadi mereka tidak pernah menyucikan hari Minggu. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal. Hal yang sama di sini. Paulus tidak menginginkan mereka menghitung jumlah persepuluhan di hari Sabat. Jadi sesungguhnya Paulus meninggikan Sabat dengan melakukan hal itu. Benar. Dan Paulus berkata kepada mereka, hitunglah hal ini, dan menyisihkan uang pada hari Minggu, dan ketika saya datang, saya akan mengumpulkannya dari kalian. Jadi bukan pertemuan gereja, Paulus memberitahu mereka untuk menyimpan uang persepuluhan di hari pertama dalam pekan. Jadi mari kita lihat skenario ini, Anda mendapat bayaran di hari Jumat. Anda memperoleh gaji mingguan, sebelum hari Sabat. Jangan disibukkan dengan menghitung hal-hal dan merusak kekudusan hari Sabat. Setelah hari Sabat, lakukan penghitungan, dan sisihkan uangnya. Ini bukan pelayanan gereja, karena ketika saya datang kembali, saya akan mengambilnya dan memberikan kepada para murid-murid untuk dibagi-bagikan. Itulah cara kerjanya. Jadi setiap argumentasi yang mereka pakai, sesungguhnya bertentangan dengan hal yang dikatakan Alkitab. Poinnya ialah, apakah mereka melakukan argumentasi, guna membela hari Minggu? Ya, setiap saat, mereka membenarkan mengapa hari Minggu itu penting. Yang didasarkan kepada prinsip yang tidak alkitabiah. Sesungguhnya hari-hari Sabatku, haruslah engkau menyucikannya. Jadi pendapat mereka akan perjanjian lama adalah sama sekali salah ketika mereka berbicara soal hari Sabat. Dan Allah begitu tidak senang dengan hari Sabat sehingga dia mengubahkannya ke hari Minggu. Nah, dalam awal artikel ini dikatakan, Allah menyatakan kekecewaannya atas Sabat Ibrani. Ini begitu menyedihkan, sehingga perlu diungkapkan. Jadi mari kita lanjut. Jika hari Sabtu memang diukir dalam batu, maka tidaklah mungkin untuk membicarakan hari lainnya. Menurut Wahyu 1 ayat 10, Santo Yohanes berada di dalam roh di hari Tuhan. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab, di mana frase hari Tuhan ada. Maaf, salah lagi. Yang lainnya ada di dalam kitab Yesaya, di mana dibahas mengenai hari Sabat hari Sabtu sebagai hari Tuhan. Tetapi Anda melihat, mereka menaruhnya di atas mengenai Yesaya 1 ayat 13, menjadi kekecewaan Tuhan atas Sabat Ibrani. Nah, poin utama dari hukum ketiga, salah lagi, hukum Sabat adalah hukum keempat.
Mereka menyingkirkan hukum kedua, karena menginginkan patung berhala ada di dalam gereja mereka. Mereka ingin sujud menyembah patung mereka. Jadi lagi, nomor hukumnya salah, karena hukum keempat yang mengenai Sabat. Yaitu kita menetapkan satu hari kudus bagi Tuhan. Jadi mengapa mereka berargumentasi untuk hari Minggu, jika hari apa saja bisa berlaku? Mengapa mereka menetapkan hari itu? Bagaimana dengan hari Sabtu? Jadi, apa yang mereka tuduhkan kepada Anda adalah bahwa Anda ingin memelihara hari ketujuh. Dan dalam kenyataannya mereka bersalah, karena menginginkan memaksakan hari Minggu. Tetapi secara spesifik dalam menguduskan hari Sabtu, hari ini hanya bersifat upacara. Martin, mengapa Allah mau menempatkan hari Sabat dalam hukum moral, di dalam tabut perjanjian? Mengapa Allah melakukan itu, jika itu hanya bersifat upacara? Hukum upacara hanya ditempatkan di luar tabut. Ya, hari-hari Sabat perayaan. Dan hukum upacara nantinya akan digenapi di dalam Kristus, oleh karena itu tidak lagi diikuti secara literal. Jadi ini adalah penyelewengan total dan yang menyesatkan. Ini adalah dugaan palsu, bimbingan palsu, guru-guru palsu, mereka adalah serigala berbulu domba. Tetapi mayoritas dunia kekristenan memakai argumen yang sama tentang hari Minggu. Mereka memakai argumen yang sama, dan dari mana mereka mendapatkannya? Dari Gereja Katolik Roma. Sama seperti upacara baptisan menggantikan sunat bagi orang-orang Kristen, demikian juga hari Minggu menggantikan hari Sabtu. Di mana pernyataan itu dalam Alkitab? Itu hanya tradisi. Ya, itu tradisi. Pengudusan hari Tuhan bukanlah tanda binatang melainkan tanda menjadi orang Kristen. Tidak, itu adalah tanda binatang. Itu adalah lembaga Katolik Roma, dan mereka secara terang-terangan mengatakan dalam artikel lainnya bahwa kaum Protestan tidak memiliki argumen untuk penyucian hari Minggu mereka. Itu hanya didasarkan kepada hukum Katolik saja. Tulisan mereka sendiri menyalahkan diri mereka. Dan di sini mereka mau menyelewengkan dan berdusta kepada orang-orang. Dan di luar sorga akan menjadi tempat bagi para pendusta. Jadi Martin, adanya dorongan besar-besaran bagi orang-orang untuk kembali beristirahat. Entah untuk alasan sekuler, ataupun alasan keagamaan. Dan mereka menginginkannya kembali kepada gereja. Karena mereka menginginkan moralitas, kembali kepada sistem. Ini adalah artikel lainnya di bulan Januari tahun ini. Dan ini membahas mengapa Anda mesti hadir langsung di gereja di hari Minggu. Dan mereka mengatakan, hadirlah untuk menggerakkan. Berkumpul bersama-sama untuk hari terakhir. Berkumpul untuk menginjili orang-orang yang hilang. Berkumpul untuk menunjukkan kemuliaan Allah bagi semesta alam. Berkumpul untuk menyatakan Kristus dan memperlengkapi umat-umatnya. Kami ingin Anda hadir secara langsung. Apakah adanya hasutan untuk penyucian hari Minggu? Adanya dorongan dari semua cara. Baiklah, jadi, kita sedang mengarah ke sesuatu. Artikel lainnya yang terbit di bulan Januari. Bukankah sungguh luar biasa, semua ini terbit di bulan Januari? Seakan-akan tahun 2024, menjadi semacam tahun persiapan untuk membawakan semua ini kembali kepada sistem. Sabat untuk semua ciptaan. Sabat memiliki masalah gambaran. Sekarang ini, Sabat seringkali mengantarkan pemikiran negatif. Jangan lakukan itu, khususnya ketika itu menjadi kenikmatan. Seberapa jauh ini dari rencana Allah bagi Sabat? Ini diartikan sebagai perayaan penuh sukacita, untuk kebaikan semua ciptaan. Jadi mari kita kaitkan penciptaan kepada Sabat, yang memang benar. Anda lihat, inilah hal yang kita katakan. Beberapa poinnya memang sangat bagus. Benar, poinnya bagus, tetapi harinya salah. Harinya salah, dan Anda melihat peniruan secara total. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah pendahuluan dari kekekalan. Yesus muncul dari argumen yang sama. Lalu menjadi hari Minggu. Marilah kita menyucikan hari Minggu. Masalahnya ialah, dari penciptaan lahirlah Sabat sejati. Ya. Tetapi sekarang, karena perubahan iklim, Anda menginginkan memulihkan hal-hal palsu ini dengan hari Minggu. Di sini adanya kekacauan, adanya dusta yang disertakan kepada kebenaran. Di sini adanya artikel dari situs Eternity, yang keluar di akhir Desember tahun 2023. Dan dikatakan, apakah Sabat menjadi pemulihan atau penceritaan kembali? Dengan kata lain, hal yang mereka inginkan ialah, mari membuat kisah yang baru, mari kita melakukan perbaikan wajah. Membuatnya menarik.
Baiklah, masalah dengan Sabat, bukan karena ini gagal memulihkan. Melainkan karena banyaknya orang yang tidak beristirahat 1 hari dalam 7 hari. Dan dalam jangka panjang, mereka mengalami penderitaan karena keyakinan yang salah. Bahwa pekerjaan mereka tidak bisa berjalan tanpa hal itu. Bagi orang-orang Kristen hari pertama dalam pekan adalah hari Minggu. Martin, apakah Anda seorang Kristen? Ya. Apa yang dikatakan oleh hukum hari Sabat? Hukum keempat berkata, Bukankah itu hukum ketiga? tidak menurut Alkitab. Baiklah, menurut Alkitab hukum keempat berkata, ingat dan kuduskanlah. Hari Sabat, yaitu hari ke-7. Baiklah, dan para murid-murid beristirahat menurut hukum Taurat. Ini dikatakan di dalam perjanjian baru. Dan diberkatilah orang-orang yang melakukan hukum-hukumnya. Dan Yesus berkata, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum atau para nabi. Tidak satu titik atau noktah pun akan dihilangkan dari hukum. Dan dia memperingatkan manusia, barang siapa yang merubah hal terkecil dari hukum ini akan dihukum. Apakah hukum Sabat merupakan hukum terkecil, atau malah yang paling penting, karena hari Sabat menunjukkan otoritas di belakang semua hukum ini? Sungguh hal menarik, pikirkan hal ini. Mari lihat argumentasi ini. Sangat menarik. Kita mengambil hari pertama dalam pekan sebagai hari beristirahat. Apakah orang ini tahu hari Minggu adalah hari pertama? Ya. Kedengarannya janggal, bukan? Seharusnya kita mesti mengambil hari terakhir sebagai hari libur, ketika kita kelelahan. Ketika kita telah bekerja cukup keras untuk mendapat istirahat. Tetapi pengudusan hari Sabat Minggu mendorongnya ke arah yang berbeda. Anda mendapat hadiah 1 hari, sebelum Anda mendapatkan apapun, dan hari itu adalah hari kebangkitan. Betapa menyelewengnya hal itu. Itu masalahnya. Ketika Anda membaca kitab Kejadian, apa alasan untuk mendapat hari Sabat? Turut serta dalam pekerjaan sempurna Allah, dan beristirahat bersama Dia. Sekarang mereka sangat menyelewengkannya. Mereka sangat menyelewengkannya. Jadi jika Anda beristirahat di dalam Allah, apakah itu termasuk menerima pembenaran oleh iman? Ya. Karena Anda beristirahat dari pekerjaan Anda, untuk berjuang ke sorga. Jadi Anda tidak menuruti hukum sebagai alat, tetapi ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda menuruti hukum karena kasih. Ini jahat, ini sangat menyelewengkan. Tetapi kedengarannya sangat bagus. Tetapi ini dipaket dalam suatu cara untuk menyesatkan. Masalahnya ialah ini kedengaran sangat bagus. Dan ketika kita mengatakan, wah, ini hal yang diselewengkan, orang akan berdiri dan berkata kepada Anda, Anda adalah musuh. Mereka bermaksud baik dan mengasihi Allah. Terima saja dan biarkan saja. Baiklah. Artikel lainnya, tanggal 7 Januari. Saya tahu, kita sedang menunjukkan poinnya. Kita menunjukkannya. Dan semuanya itu muncul di bulan Januari, tahun 2024. Allah menciptakan dunia selama 6 hari, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Dan pada hari ke-7, dia menguduskannya. Nah, mengapa mereka tidak mengingatnya? Ini merupakan lawan dari nilai-nilai orang Amerika. Kami menghargai pekerjaan, meskipun kami mengeluhkannya, dan kami melihat istirahat sebagai hilangnya kesempatan untuk bekerja. Hari ke-7, Allah menyebutnya sebagai Sabat, hari yang dia kuduskan. Hari kudus, hari di mana umat-umatnya beristirahat. Martin, mengapa mereka tidak mempercayai hal itu? Allah begitu melindungi hari istirahat ini, sehingga pelanggarannya bisa dihukum dengan kematian. Saya memahaminya, hari Sabat merupakan bagian dari hukum upacara Yahudi. Mereka tidak lakukan padahal mereka tahu. Sementara hari Sabat dirancang sebagai hari beristirahat, ini dimaksudkan untuk menjadi hari Sabat Tuhan. Adalah menyedihkan, Allah mesti mengundangkan 1 hari beristirahat untuk orang-orang Israel. Tetapi Allah mengetahui keadaan manusia. Anda bukanlah orang Yahudi, dan Anda hidup di bawah wasiat atau testamen. Bukannya di bawah perjanjian atau covenant, tetapi Anda mesti melihat hikmat dalam beristirahat. Sungguh diselewengkan. Masalahnya ialah orang-orang tersesat. Mereka tidak berjangkar. Anda harus mengarang-ngarang semua ini hanya agar orang tidak mengikuti apa yang dikatakan firman tentang memelihara hari Sabat pada hari ke-7. Lihat saja kalimat yang terakhir. Ini sangat menarik. Bagaimana orang-orang berargumentasi dan berpikir. Mereka tidak memiliki perjanjian atau covenant, perjanjian hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi saya berpikir, Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dengan menuliskan hukum di dalam hati. Jadi apakah hukum hilang? Tidak. Perjanjian hilang? Tidak. Satu-satunya perbedaan antara perjanjian lama, yaitu menjadi sistem perbuatan guna mendapatkan pahala.
Itu merupakan cara berpikir yang salah. Tuhan mau meluruskannya. Dan Tuhan berkata, aku akan menuliskan hukum yang sama, yang kau turuti sebagai alat untuk keselamatan. Aku akan menuliskannya di dalam hatimu, sehingga engkau akan menurutinya karena ucapan syukur atas keselamatan. Itulah perbedaannya, tetapi mereka menyelewengkannya. Jadi Martin, mari kita simpulkan. Adanya hasutan besar-besaran guna memulai memperkenalkan hari Minggu, benar. Ya. Dan ada tekanannya. Argumentasinya disajikan di meja. Gereja Katolik Roma, turut serta dengan mengeluarkan artikel-artikelnya, membela hari Minggu. Dan menunjuk para penganut Advent hari ke-7, sebagai musuh untuk pemikiran ini. Apakah ini sudah terjadi di depan kita? Terjadi di mata publik. Terjadi di mata publik. Nah, ketika tekanan semakin meningkat, dan pemerintah mulai membuat undang-undang. Dan seperti hal yang dikatakan orang Belanda tadi, jika kalian menentang hukum sekuler kami. Oleh standar kalian, apakah itu Quran, dan memang dia tidak menyebutkan Alkitab, tetapi bisa saja seperti itu. Hukum sekuler yang mesti dituruti. Maka siapa saja, yang ingin menyucikan Sabat sejati, akan terlibat konflik dengan hukum. Benar? Apakah mungkin, bahwa gereja-gereja yang menganjurkan hari Sabat, seperti Baptis hari ke-7 atau Advent hari ke-7, bahwa mereka akan berada di bawah tekanan luar biasa? Pastilah demikian. Baiklah, apa yang terjadi terakhir kali, ketika pemerintah menerapkan tekanan kepada gereja-gereja untuk melanggar hati nurani? Apakah mereka memihak pemerintah, atau kebebasan hati nurani? Kebebasan hati nurani. Apakah itu suatu keadaan yang amat menyedihkan? Apakah itu akan kembali terjadi? Ya, akan terjadi, dan akan kembali melakukan penganiayaan. Baiklah, apakah menurut Anda, bahkan di dalam barisan kita sendiri, banyak yang akan turut serta dalam gerobak hukum hari Minggu untuk menyelamatkan diri? Saya yakin, masalahnya ialah, ini akan begitu disamarkan, seperti yang kita tunjukkan dalam artikel ini. Bahwa mereka akan berdiri dan berkata, kita mesti mengasihi saudara-saudara kita itu. Baiklah, di dalam tulisan Roh Nubuat, adanya sedikit nasihat dalam menghadapi masalah ini. Dikatakan, jalan bijaksana yang mesti ditempuh untuk menentang hukum hari Minggu malah akan semakin memperkuat kaum fanatik keagamaan dalam penganiayaan mereka, yang berupaya memaksakan hukum hari Minggu. Jangan beri kesempatan untuk menyebut Anda sebagai pelanggar hukum. Jika mereka dibiarkan memerintah orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, maka pemerintahan itu akan segera kehilangan nilai kebaruannya bagi mereka. Dan mereka akan melihat bahwa hal itu tidak konsisten dan tidak nyaman bagi mereka dan untuk bersikap tegas dalam hal pemeliharaan hari Minggu. Baiklah, beginilah yang akan terjadi. Mereka akan menjadikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Nah, Martin, apakah ada yang salah dalam menyembah Allah di hari Minggu, karena adanya hari Sabat di dalam Alkitab? Tidak. Kita bisa menyembah Allah di hari apapun, tetapi hari beristirahat hanya di hari Sabtu. Benar. Apakah kita menyukainya atau tidak? Jadi hari Sabat jatuh di hari Sabtu. Pada hari itu, Anda tidak diizinkan melakukan pekerjaan apapun. Itu hukum Allah. Nah, hari Minggu adalah hari sekuler biasa, yang sudah dibuat kudus oleh Gereja Katolik. Dan mereka menyuruh Anda menguduskan hari Minggu. Bagi saya tidak masalah, melakukan apa saja yang mereka ingin saya lakukan di hari Minggu, selama mereka tidak memaksa saya melanggar kekudusan hari ke-7. Dengan bekerja di hari Sabtu. Jadi, sementara adanya hukum hari Minggu, tetapi belum ada hukum anti-Sabat. Adalah hal yang bagus untuk melakukan hal yang dikatakan Roh Nubuat di sini. Tepat sekali. Tetapi saya memiliki pertanyaan, bagaimana jika pengudusan hari Minggu dipaksakan? Martin, jika mereka memaksa menyembah Allah dan pergi ke gereja di hari Minggu, maka adakan pelayanan gereja di hari Minggu. Mari kita baca hal yang ada. Saya setuju. Terus lanjutkan dengan pekerjaan misionari Anda, dengan Alkitab di tangan Anda, maka musuh akan melihat bahwa upayanya sia-sia. Tidak ada orang yang menerima tanda binatang, karena dia menunjukkan bahwa dia menyadari hikmat untuk tetap damai. Dengan tidak melakukan pekerjaan yang bisa menyebabkan pelanggaran, dan dalam waktu bersamaan melakukan pekerjaan yang paling penting. Ketika kita mengabdikan hari Minggu, bagi pekerjaan misionari, cambuk akan diambil dari tangan kaum fanatik yang sewenang-wenang.
yang akan sangat senang untuk merendahkan para penganut Advent hari ke-7. Ketika mereka melihat, kita memiliki kegiatan di hari Minggu. Dalam mengunjungi orang-orang, dan membukakan kitab suci buat mereka. Mereka akan mengetahui bahwa adalah sia-sia dalam berusaha mencegah pekerjaan kita dengan membuat undang-undang hari Minggu. Hari Minggu bisa dipakai dalam menjalankan berbagai jenis pekerjaan, yang akan menghasilkan banyak bagi Tuhan. Di hari ini, pertemuan di tempat terbuka dan di pondok-pondok bisa dilakukan. Itu hampir sama seperti pergi ke gereja, bukan? Ya, sama. Pekerjaan dari rumah ke rumah bisa dilakukan. Orang-orang yang menulis, dapat mengabdikan hari ini untuk menulis artikel-artikel mereka. Bila mana mungkin, adakan pelayanan keagamaan di hari Minggu. Nah Martin, apakah dengan melakukan yang dikatakan ini, kita melanggar hukum hari Sabat? Itulah hal yang saya ingin tegaskan dan membuatnya yang utama. Ini tidaklah mengatakan, ikuti saja mereka, jika Anda memang tidak bisa menguduskan hari Sabat. Nah, katakan saja Anda bergabung dengan para penganut Advent hari ke-7 yang berkompromi. Atau bahkan beberapa dari pemimpin kita ada yang berkata, kata Ellen White, kita bahkan bisa merubah ke hari Minggu. Dapatkah mereka menyelewengkan ini dan berkata demikian? Saya yakin mereka akan melakukannya. Dan memang, mereka melakukan dengan sangat baik dengan krisis yang terakhir. Maka dengan krisis ini, mereka akan melakukan hal yang sama. Saya tidak mengatakan semuanya. Benar, saya merasa yakin, akan kembali melihat artikel ini. Ya, buatlah pertemuan-pertemuan ini sangat menarik. Nyanyikan himne kebangunan rohani yang sejati, dan berbicara dengan penuh kuasa dan jaminan kasih juru selamat. Bicaralah tentang pertarakan dan pengalaman keagamaan yang sejati. Kiranya guru-guru di sekolah-sekolah kita, mengabdikan hari Minggu bagi upaya-upaya misionari. Saya diberi petunjuk, dengan cara itu, mereka bisa mengalahkan tujuan musuh. Kiranya guru-guru membawa para siswa-siswa untuk mengadakan pertemuan bagi orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Jadi mereka akan bisa menghasilkan lebih banyak, daripada yang bisa mereka lakukan dengan cara lain. Nah, poin menarik di sini adalah, ini hanya bisa berjalan sementara hukum sedang menyebarluaskan hari Minggu. Tetapi sekali saja hukum mulai menganjurkan kerja paksa di hari Sabtu, maka itu berarti pelanggaran kepada hukum Allah. Jadi, alasan kita menunjukkan hal ini adalah guna menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak ada salahnya melakukan pekerjaan Tuhan di hari Minggu. Tetapi pastinya adanya hal yang salah, jika Anda dipaksa untuk tidak menguduskan Sabat, hari ke-7. Jadi, tidak ada yang berubah. Kutipan ini tidaklah memberitahu kita bahwa kita bisa meninggalkan Sabat hari Sabtu, dan berpindah ke hari Minggu. Sama sekali tidak memberitahu kita seperti itu. Mari kita menutup dengan kutipan lainnya, yang saya pikir sangat penting di zaman kita sedang hidup. Nomor 1, sudah tiba waktunya bagi umat-umat Allah untuk bekerja lebih giat. Karena meningkatnya kejahatan. Dan karena meningkatnya kejahatan, maka adanya panggilan kembali kepada moralitas. Salah satu topiknya adalah hari beristirahat. Gereja sedang gencar mengajak orang-orang untuk kembali ke gereja. Dunia sekuler juga gencar untuk memberikan hari istirahat bagi para pekerja. Dan dunia lingkungan hidup juga gencar menganjurkan hari beristirahat. Mari kita menyatukan satu hari beristirahat, maka semua pihak akan merasa senang. Dan kemudian, tentu saja, kita akan mengalami konflik, karena hukum Allah sangat khusus. Jadi, kalau kita lanjut membaca di sini, dunia ini dipenuhi dengan kepalsuan dan dosa-dosa, dan orang-orang yang telah dipercayai Allah menjadi penjaga hukum-hukumnya. Dan agama murni Yesus, mesti bertekad agar terang mereka bersinar. Jika mereka tidak melakukan apa-apa untuk meluruskan pikiran orang-orang, dan melalui kelalaian akan kebenaran, para pembuat undang-undang kita akan meninggalkan prinsip-prinsip paham Protestan. Dan yang menuruti dan mendukung kesalahan Roma, dalam memberikan Sabat palsu. Allah akan menganggap umat-umatnya yang memiliki terang besar, bertanggung jawab untuk kelalaian dan kurangnya kesetiaan. Tetapi jika topik mengenai perundang-undangan keagamaan, secara bijak dan berhikmat diterangkan ke hadapan orang-orang, dan mereka melihat melalui pemaksaan hari Minggu, kemurtadan Roma akan kembali diimplementasikan oleh dunia kekristenan. Dan bahwa tirani di zaman kuno akan kembali diulangi, maka apapun yang terjadi, kita telah melakukan tugas kita. Martin, apapun yang terjadi, kita sudah tahu apa yang akan terjadi.
Tanda binatang, pada akhirnya akan dipaksakan. Alkitab mengatakan, pada akhirnya, ini akan menyebabkan hukuman mati. Dan orang-orang yang memilih tetap setia kepada hukum-hukum Allah, akan menghadapi murka iblis dan murka binatang. Dan binatang yang kedua, akan mendukungnya dalam kegiatannya. Paham Protestan yang murtad, dengan kuasa dari Amerika Serikat. Dan kita telah menyelesaikan kewajiban kita, jika kita memperingatkan dunia. Jadi harap disimak para pemirsa, bahwa dunia sedang membentuk hukum yang bertentangan kepada hukum Allah. Mereka bahkan begitu angkuh, dengan meniadakan satu hukum, dan menyebut hukum ketiga yang sebetulnya hukum keempat. Renungkan topik ini, siapa yang akan kita layani? Alkitab berkata, mereka telah merombak Tauratmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Allah akan campur tangan. Di pihak mana kita akan berdiri? Bagi saya dan rumah saya, dan saya yakin untuk Anda dan rumah Anda, kami akan menguduskan hari Sabat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sedang dengan cepat menuju kepada peristiwa yang penghabisan. Kami diberitahu, ketika poin ini sedang dibahas, tiba waktunya untuk pergi keluar dari kota-kota. Karena akan terjadinya bencana besar, yang tidak pernah kami pikirkan hingga sekarang. Bangunkan umat-umat-Mu, dan tolonglah kami menerangkan topik ini dengan jelas. Sehingga pikiran yang merenungkannya, bisa membuat pilihan yang benar. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang sejati dan setia untuk kasih karunia, belas kasihan, dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.